Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Ini ada kaitannya dengan video aku sebelumnya yang ngebahas tentang apa sih namanya, kayak baru seminggu nikah itu bukannya dibahagiain malah langsung cerai gitu ya. Kalian kalau yang belum nonton bisa langsung cek-cek video sebelum video ini gitu, karena aku bahas itu gitu. Oke, aku tuh baru tahu ya teman-teman, kalau ternyata nikah itu bisa dibatalin. Ibarat kata kayak kita udah nikah nih, udah married nih, terus karena sesuatu hal mungkin ya yang di luar dugaan, dan kita bisa ngajuin ke pengadilan agama untuk proses pembatalan nikah. Sumpah, demi apapun aku baru tahu gitu ya. Mungkin bagi kalian-kalian yang sama kayak aku baru tahu, itu juga ya aku bakalan kasih tahu ke kalian ya, karena apa ya, saking penasarannya aku tuh sampai aku browsing akhirnya gitu kan. Nih, berawal dari sini ya teman-teman. Berawal dari salah satu VT-nya si Mbak Fajri ini ya, yang kemarin itu videonya yang aku bahas. Nah, terus aku kan buka komennya tuh, buka kolom komentarnya. Terus tuh di sini ada yang komen, jangan cerai lah, tapi ajukan pembatalan nikah kalau cuma nikah 1 bulan, katanya gitu. Kan Mbak Fajri ini dia itu belum ada 1 bulan, bahkan baru 1 minggu doang gitu kan. Terus habis itu dikomen lah sama dia, aduh baru tahu pas udah gugat cerai katanya. Aku juga baru tahu seriusan. Terus gini, ada juga kan yang komen-komen di bawah tuh, tapi setahu saya kalau cerai belum lewat dari 6 bulan maka status kita masih gadis bukan janda, gitu kata dosen saya dulu. Oh, berarti memang ada pelajarannya ya? Seriusan aku belum tahu beneran. Makanya aku saking penasarannya tuh sampai aku browsing gitu, sampai aku cari-cari tahu gitu. Oke, jadi saking aku tuh penasarannya ya, jadi aku tuh cari. Ternyata ada dong teman-teman, ternyata tuh memang ada gitu, ternyata memang bisa kita melakukan pembatalan nikah nih. Aku bacain ya teman-teman. Jadi syarat pengajuan pembatalan nikah itu yang pertama ada fotokopi KTP pemohon. Terus yang kedua, fotokopi akte nikah yang mau diajukan pembatalan nikah. Otomatis kan gini, otomatis kalau misalnya kamu nikah, itu kan nanti langsung bikin kakak sendiri kan. Nah, itu mungkin ya fotokopi itu gitu, yang buat jadi syarat ke pengajuan ke pengadilan gitu. Terus syarat yang ketiga itu surat permohonan pembatalan nikah di pos bakum katanya. Oh, berarti ada lah, misalnya kita kayak lapor mau ngebatalin nikah gitu, mungkin ada suratnya gitu ya. Terus yang keempat nih, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila ini nih penting nih, sumpah aku juga baru tahu gitu. Kalian juga harus tahu nih ya. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Banyak kan yang kejadian kayak gini kan, tapi kan sedikit banget mungkin yang mengajukan pembatalan nikah ya. Aku juga seriusan baru tahu. Terus yang kedua, selanjutnya ya, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mahkud. Bisa ya? Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Oh, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terus perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dan yang terakhir, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Wah, berarti ini bisa nih buat kalian-kalian yang dijodohkan secara paksa ya. Kalian bisa mengajukan pembatalan nikah nih ke pengadilan agama nih. Di sini nggak dicantumin juga ya. Di sini nggak dicantumin juga berapa waktunya guys. Maksudnya kayak kan tadi ada tuh di salah satu pokoknya di komentarnya TikToknya Kak Fajri itu kan.
Itu ada tuh yang katanya harus pokoknya intinya tuh kayak ada jangka waktunya kan, kayak yang dibilang nih 6 bulan lah, terus apalah gitu kan ya. Tapi di sini tuh nggak disebutin kan. Ini yang tadi aku bacain tuh kayak ketentuannya gitu loh, bahwasanya kayak pengajuan pembatalan pranikah itu ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 7 nomor 1 gimana sih bacanya, Undang-Undang Pasal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nih. Kalian bisa browsing sendiri deh ya, gitu. Nih, dengan catatan semua fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus dileges nazegelen di kantor pos kecuali KTP. Ini apa ya maksudnya? Dileges, legalisir. Oh gitu. Di kantor pos kecuali KTP. Oh, tapi di sini berarti terus apa cuy bedanya pengajuan pembatalan nikah dan juga cerai gitu? Kan pasti ada plus minusnya lah gitu. Seandainya mungkin aku jadi penasaran ya, atau kita browsing aja ya? Atau kita browsing aja cuy. Gitu. Aduh gimana sih? Terus apa bedanya? Kalau di sini kan nggak disebutin jangka waktunya tuh. Nah, terus apa dong bedanya sama cerai gitu? Coba aku cari ya teman-teman ya. Penasaran aku. Beda beda batal nikah dan cerai. Oke, aku cari ya saking aku penasarannya gitu. Nih ada nih ya. Jadi aku bacain ke kalian. Pembatalan nikah dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Iya dong. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan nih. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oh, berarti enggak, itu pembatalan nikah sama cerai itu sama-sama kita ngajuin ke pengadilan ya, sama-sama di sidang gitu. Oke. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu. Lalu pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Oh gitu. Ya. Sementara perbedaan keduanya nih, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Yes. Sedangkan pembatalan selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Oh, gitu. Penting nih. Ilmu juga nih ya. Gitu. Jadi selain yang bisa mengajukan pembatalan pranikah itu si kedua belah pihak itu, antara baik itu suami ataupun istri, itu juga bisa orang tuanya. Oh iya. Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gonogini. That's right ya. Karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gonogini. Perbedaan lain adalah mengenai alasan-alasan pembatalan dan perceraian perkawinan. Berarti selama ini kayak misalnya nih kayak aku sama pasangan aku, misalnya kayak aku mau ngajuin pembatalan nikah walaupun mungkin kayak aku udah punya anak gitu sekarang gitu, itu bisa ya atau gimana sih? Kok aku belum paham ya. Alasan perkawinan batal dan dapat dibatalkan.
Banyak banget cuy. Ini kayaknya kalau aku mau bahas kayaknya gak bakal selesai gitu. Nih kan ada, berdasarkan pasal 71 kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila, tuh kan yang tadi aku bilangin tuh, yang tadi di awal tuh. Tapi di sini tuh nggak ada terkait waktu gitu loh, maksudnya nggak ada kapan gitu loh. Maksudnya kayak yang boleh mengajukan pembatalan nikah tuh hanya yang baru nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu tuh nggak ada gitu. Jadi nggak ada batas minimal usia pernikahan gitu untuk mengajukan pembatalan nikah gitu. Nggak ada, seriusan guys, di sini aku baca-baca ya. Atau mungkin aku yang belum paham, nggak ngerti deh. Yang jelas sumpah serius aku baru tahu. Oh my god, ya pelajaran nih buat kita semua gitu ya. Dan yang paling penting sih kalau bisa nikah sekali seumur hidup ya. Nah, kuncinya satu. Jadi kamu harus sama-sama saling membahagiakan pasangan. Dengan cara apa? Banyak ya. Banyak. Karena kebahagiaan seseorang itu gak bisa diukur dari satu aja gitu, satu hal aja gitu. Tapi kalau kamu bisa membahagiakan dia dengan cara kamu sendiri ya, itu gitu ya. Makanya harus pintar nih, terutama laki-laki. Cewek itu kan banyak maunya ya. Udah dikasih yang gede, minta yang lebih gede lagi. Udah dikasih yang lebih gede, minta yang panjang, seperti itu kan. Oh my god, aku punya tips nih buat teman-teman ya. Terutama ya, bapak-bapak nih yang masih gak percaya diri, masih kayak insecure banget sama jamnya. Jam gitu. Aku kasih tahu ya, aku saranin banget buat bapak pakai Valia ya pak. Ini masih promo loh, beli 1 gratis 1 plus gratis ongkir hingga 20 ribuan aja ya. Langsung aja buruan diklik di link description box aku di bawah ini ya, karena Valia itu bermanfaat banget buat yang tidak pede dengan kejantanan kamu di Pulau Kapuk ya. Ini bisa mengatasi keinsecurean kamu, biar kamu itu bisa tambah gagah gitu ya. Selain bisa buat menambah jamnya, menambah size-nya gitu ya, ini juga bisa sebagai skincare Abang Junior bisa menjadi skincare ya. Kenapa? Ya karena ini bisa ngebuat lebih bersih sih ya kalau kata aku. Karena kan ini kan perawatan ya, skincare gitu kalau aku bisa bilang ya simpelnya. Karena ini kan dipakainya itu dioles-oles aja ya. Terus habis itu didiemin 15 menit terus dibilas. Ini juga awet loh, bisa 40 kali pemakaian karena makanya cuman sedikit banget. Cuman cukup dengan 1 ruas jari aja itu sudah bisa bermanfaat banget. Kandungannya bukan main-main, kandungannya benar-benar bahan yang bisa ngebuat kamu nananina banget gitu. Beneran ya, ada jahe merahnya, minyak bulus, minyak lintah Papua ya, terus ada daun bungkus Papua yang benar-benar itu semua tuh bisa recommended banget buat jadi pisang raja, pisang Ambon, pisang pokoknya yang mantap-mantap lah ya gitu. Langsung aja ya, mumpung masih promo, ingat masih promo ya, beli 1 gratis 1 plus gratis ongkir hingga 20 ribuan aja. Yuk langsung klik di description box aku ya, biar kamu dapat barang yang ori. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.